Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kami sedang berada di pameran Periklindo Electric Vehicle Show ataupun PEVS 2024. Banyak ragam merek mobil dan motor yang menghiasi lantai pameran PEVS tahun ini. Salah satunya adalah merek mobil Neo. Teman-teman mungkin agak asing karena waktu itu merek ini lebih eksis dengan produk sepeda motor yang dipakai oleh salah satu calon wakil presiden yang sekarang sudah jadi presiden. Dan mereka menawarkan ataupun meluncurkan sebuah small car EV yang disebut sebagai Neo juga. Kita akan bahas secara detail apa sih yang ditawarkan oleh mobil seharga 225 juta ini. Cek bisa. Oke, ini adalah tampilan desain depannya. Jadi memang menampilkan kesan yang futuristik, lalu juga lebih mengarah pada desain yang serba cute ataupun imut ya. Ya sesuai dengan dimensi ataupun bentuk tubuhnya yang juga compact. Jadi sesuai dengan tema sebuah mobil listrik, Anda tidak akan menemukan kisi-kisi grill di sini. Jadi dia tampil clean sedikit aja di bagian bawah. Dia berbentuk honeycomb untuk mendinginkan beberapa komponen di balik ataupun di dalam bonetnya. Dan inilah desain dari lampu depannya. Sekilas mirip dengan kepunyaan Suzuki Ignis. Walaupun memang tidak serupa, tapi pakem-pakemnya bulat-bulatnya ini sama. Dan untuk penerangan dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Tapi untuk lampu pemanas DRL dan juga lampu sennya sudah menggunakan lampu LED. Ada beberapa titik-titik di sini. Namun untuk penerangan pemanas DRL-nya sudah menggunakan teknologi LED. Jadi selain berfungsi sebagai DRL, ketika Anda memfungsikan lampu sen, dia akan berubah menjadi warna kuning untuk penanda lampu sen. Nah teman-teman, yang menarik juga di penggunaan material dari kap mesinnya. Jadi tidak menggunakan bahan besi ataupun yang lainnya yang keras, tapi menggunakan bahan plastik seperti ini. Jadi memang sangat ringan. Dan tadi juga saya cukup aneh kenapa ini dilepas ataupun pasang ya. Ternyata ini adalah model displaynya. Jadi ntar model yang akan dibeli ke konsumen sudah menggunakan tangkai seperti kebanyakan mobil-mobil di Indonesia. Nah ini adalah layout dari beberapa komponen kelistrikannya dan lebih banyak digunakan untuk penempatan dari komponen cairan ya. Mulai dari cairan rem, lalu juga kipas radiator di sini karena dia menggunakan liquid, dan juga dari komponen wiper. Dan yang menarik juga untuk wipernya hanya menggunakan satu buah seperti mobil Smart dan juga Toyota Etios Falco. Jadi cukup tadi saya kira ini dia emang modelnya seperti ini. Sekiranya juga lepas, ternyata memang ini adalah model display. Jadi tinggal masukin saja ke sini dan ya seperti itu. Yes, inilah tampilan samping dari Neo City. Jadi memang kalau misalkan dibandingkan dengan mobil sejenis ya di Indonesia seperti Wuling REV ataupun Ceres Iwan, dia punya dimensi yang lebih panjang karena dia punya panjang di 3380 dan lebarnya sekitar 1490 mm. Jadi memang ini bentuk tubuh yang lebih besar dibandingkan REV. Maka itu dia punya dua pilar. Jadi ada 4 pintu baik di sisi depan dan juga sisi di belakangnya. Dan teman-teman sepintas memang bagian sini kalau misalkan lihat dari bagian sini ya, dia punya desain yang sedikit mirip dengan Honda Brio di generasi pertama. Lakukannya mirip, tapi memang dia tampil lebih slim saja. Nah untuk kaki di depan, dia pakai MacPherson strut dan dibalut ban ukuran 155/65 dan menggunakan pelek dual two-tone dengan ring 13 inci. Jadi di depan sudah pakai pengereman cakram, tapi yang di belakang masih menggunakan rem tromol. Nah, dan mungkin ini jadi yang menarik dari Neo City karena dia sudah mengemas port charging model CCS dan dia hanya supply ataupun sanggup untuk menerima arus alternator current ya, berarti AC saja tanpa pengisian daya cepat. Jadi teman-teman dengan soket seperti ini bisa mengisi di SPKLU baik di tempat umum, PLN ataupun juga di rest area. Jadi ini salah satu kemudahan yang mungkin ditawarkan oleh Neo lewat produknya City dengan port charging model CCS. Kita akan lihat bagian belakang. Ini adalah tampilan belakangnya, jadi memang konsisten seperti tampilan depan. Dia lebih mencirikan sebuah model yang bulat gitu ya, walaupun memang ada sedikit boxy di bagian sisi sampingnya. Dan ada beberapa komponen seperti ada reflektor ataupun dari kombi lem di sini, ada antena shark fin, dan kacanya tanpa komponen defogger dan juga absen komponen dari wiper. Jadi untuk membuka bagasi juga cukup unik ya teman-teman, jadi tidak ada tombol ataupun tuas di sini, jadi kita harus pakai kuncinya di sini. Ini model kuncinya, jadi tekan tombol di sini dan dia akan langsung membuka. Walaupun memang nggak elektronik ya, jadi kita harus pakai tenaga juga. Dan inilah tampilan bagasinya, jadi memang cukup lumayan besar, jadi bisa membawa 2 koper cabin size. Dan ketika ingin membawa lebih banyak barang, tinggal rebahkan saja bangku di bagian
sini. Walaupun dia nggak bisa ngelipat sampai latar lantai, jadi hanya seperti ini. Jadi tapi bisa difungsikan untuk membawa barang yang lebih banyak di dalam kabinnya. Kita akan lihat layout dan tampilan dari interior mobil listrik Neo City ini. Iya teman-teman, ini sudah di balik kemudi dari mobil listrik Neo City. Jadi memang impresi pertama ini cerah sekali perpaduan warnanya. Jadi cukup berani antara warna coklat terang, lalu juga ada warna kremnya dan sedikit warna hitam di bagian setirnya. Ini memang mungkin mobil display ya. Jadi ada beberapa detail-detail yang terlihat belum sangat rapi. Seperti di bagian ini lihat teman-teman, bisa dicopot gitu ya. Dan di sini ada logo dari mobil sebenarnya. Jadi memang adalah rebate. Dan ini adalah logo yang dipasangkan dan dijual di Indonesia. Jadi ini masih menggunakan material keras di seluruh bagian dashboard, termasuk juga di bagian setirnya. Tidak ada pengaturan setir baik dan teleskopik. Dan untuk pengaturan joknya bisa maju mundur dan reclining tanpa ada pengaturan tinggi dan rendah joknya. Jadi memang material plastiknya cukup lumayan banyak ya, baik di dashboard, di door trim. Ya, ini adalah plafonnya. Jadi menggunakan warna yang senada dengan warna pilar. Dia menggunakan warna krem dan ini ada lampunya, sudah LED. Ini spionnya. Dan panel instrumennya dia sudah menggunakan LCD, cluster meternya sudah menggunakan full digital. Dan di sini Anda tidak akan menemukan tuas transmisi karena model perpindahan giginya menggunakan tombol di bagian dashboardnya. Biasa kita kan sini untuk ngatur AC ya, tapi di sini jadi tombol untuk pengaturan transmisi, baik mundur, netral, dan juga maju. Dan di bawahnya ada beberapa pengaturan dari fungsi AC, lalu juga defogger ada di bagian depan ya kalau masalahnya. Nanti di belakang nggak ada komponennya, dan lampu hazard. Rem tangan, cup holder, dan seperti itu desainnya. Jadi memang tidak terlalu banyak gimmick-gimmick, dan dia menggunakan material kulit sintetis. Untuk kacanya sudah power window semua di bagian depan dan juga belakang, jadi sudah ada tombolnya di sini. Dan di sisi sebelah kanan dashboard ada tombol driving mode-nya. Jadi ada eco dan juga sport. Jadi ini mungkin akan mengubah output dari tenaga ya, jadi bisa lebih cepat untuk akselerasi. Di sini ada tombol untuk membuka bagasi secara elektronik. Nah, walaupun memang dia tidak power back door ya. Dan di sini ada pengaturan lampu leveling lampunya. Dan juga ada proteksi keamanan single airbags yang tadi kata tenaga penjual hanya ada di bagian driver saja. Jadi itu saja fitur-fitur yang ditanam pada mobil listrik Neo City di pameran PFS ini. Ternyata teman-teman ada fitur lainnya. Ketika kita nyalain head unitnya, kita putar kunci koncaknya, dia akan langsung ada tombol ABS ternyata indikatornya, dan juga ada sudah electronic power steering, dan juga ada fitur dari electronic brake distribution-nya. Jadi ada EBD-nya. Jadi memang ya cukup lengkap, walaupun memang fitur-fitur standar yang memang sudah ada di beberapa mobil sebelumnya. Bahkan yang lebih murah dari Neo ini seperti Wuling REV ataupun juga dengan DFSK Seres Iwan. Oke, inilah penampakan di bagian penumpang belakang. Jadi surprisingly ini dia punya layout yang cukup luas ya. Jadi legroomnya juga masih sangat lapang, sekitar 9 jari, dan kaki bisa masuk telapak ke dalam bawah jok depan, dan headroomnya masih menyisakan sekitar 5 jari. Tapi memang sayangnya untuk joknya ini terlihat sangat kaku, jadi tidak bisa diatur kerebahannya, sudah bersifat fix, dan area paha ini tidak bisa tertopang dengan sempurna di jok berbahan kulit sintetisnya. Ini juga door trim masih plastik, semua plastik, dan absen fitur yang mungkin sudah harusnya ada di mobil-mobil ya. Tidak ada hand grip di bagian atas plafon sini, baik di penumpang belakang dan juga di penumpang depan. Dan untuk penyimpanan cukup standar ya, tidak ada cup holder di bagian belakang, tapi ada di bagian tengah, bisa dimanfaatkan hanya satu buah doang, dan pocket di bagian kursi dari drivernya. Nah, untuk jarak jangkaunya mobil ini dari baterai terisi penuh, dia bisa berjalan, klaimnya bisa berjalan sampai 205 km per jam. Nah, dengan harga di 225 juta Anda akan mendapatkan Neo City, dan informasi aja harganya juga lebih mahal dibandingkan DFSK Seres Iwan ataupun juga Wuling REV. Dan itulah first impression kami bersama mobil listrik Neo City, mobil merek yang rebase dari negara China. Harganya dijual dengan harga 220 juta off the road, tapi ketika menjadi on the road dijual dengan harga 225 juta on the road wilayah Jakarta. Bagaimana? Sampaikan pendapat kalian soal mobil ini di komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.